Nah, ini create dirimu sendiri. Jadi misalnya tadi desainer media gajinya 6 juta. 6 juta sebulan itu 72 setahun. Itu cukup nggak sih gitu. Kalau yang udah kerja udah ngerti ya, udah tahu nih, wah 6 juta cukup lah buat gua. Misalnya masih tinggal di rumah orang tua, wah cukup banget, artinya masih bisa nabung gitu. Jadi tergantung lifestyle teman-teman, tergantung misalnya seberapa mau traveling, seberapa mau banyak menabung atau investasi, seberapa banyak pengen beli barang, atau kalau anak-anak di agensi dulu pengennya beli either branded goods atau sepatu gitu. Kemudian seberapa perlu security atau asuransi. Kadang-kadang mungkin kalau teman-teman umurnya 20-an nggak terlalu mikirin asuransi. Biasanya teman-teman yang umur 30 ke atas tuh yang baru udah pikiran tuh, karena udah mulai sering sakit biasanya. Yang 30 ke atas, kerja di agensi udah kelamaan, biasanya penyakitnya mulai muncul dan mulai mikirin asuransi. Kemudian seberapa banyak cicilan, kartu kredit kah, kendaraan kah, atau rumah kah gitu. Penting untuk tahu, freelancer penting untuk tahu apa sih visi hidupnya ke depan gitu. Ya, next, nggak apa-apa. Oke, nah ini kita coba hitung-hitungan ya. Mungkin Mas Raffi mau coba ikut hitung-hitungan. Ya, yang rate berdasar waktu ini. Teman-teman kalau punya kertas dan bolpen silahkan dihitung sendiri gitu ya, sama kalkulator gitu. Mari. Ini contohnya tadi desainer media tadi tuh. Nah, dia merasa 6 juta per bulan udah cukup. 6 juta per bulan itu dia sudah menghitung termasuk ongkos-ongkos yang lain-lain tadi. Mau Asuransi, ya, mau Adobe mau font kayak gitu. Tapi kalau belum cukup jangan lupa ditambahin gitu. Misalnya teman-teman hitung sendiri, oh nggak cukup nih ternyata klien gue selalu maunya fontnya yang jangan gratisan gitu. Jadi beli font aja kita bisa 1 juta sendiri. Contohnya. Jadi misalnya teman-teman bisa add up dari 6 juta itu misalnya 2,5 juta per bulan. Misal ini contoh aja ya. Terus kemudian teman-teman punya visi lagi nih. Oh, kayaknya gue kepingin ngebesarin bisnis gue deh. Karena freelance itu is a business. Jangan berpikir bahwa freelance itu bukan sebuah bisnis ya. Ini sebuah usaha yang dikelola sendiri memang gitu. Kemudian teman-teman berpikir, kayaknya gue harus set aside 50% profit untuk dimasukkan lagi ke bisnis gue. Artinya untuk pengembangan. Nanti mau ke depannya misalnya beli kamera, misalnya beli laptop baru, apapun itu. Karena remember you have to grow. Dan growth itu harus ada dari profit gitu ya. Kalau 6 juta per bulannya ngepas, udah posnya ketutup semua, nggak ada profitnya, it's very difficult for you to grow kayaknya gitu. Kemudian, nah kita hitung nih, dalam setahun itu sebenarnya berapa sih jumlah hari kerja kita? Kan dalam setahun ada 365 hari, tapi kan kita cuma kerja seminggu 5 hari ya. Nah, 5 hari kerja itu 260 hari. Tapi jangan lupa kita kurangin, ada 20 hari libur nasional, ada 14 hari cuti, kemudian kita anggap aja ada 5 hari-hari yang mendesak, tahu-tahu kita harus kemana gitu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 221 hari kerja yang aktif. Ini give and take, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, hari liburnya itu. Kan ada juga teman-teman yang mungkin senang banget kerja. Apa cuti? Apa itu cuti? Saya mau kerja. Gitu. Workaholic banget. Ada gitu. Jadi silakan misalnya 14 hari cutinya cuma jadi 4 hari cuti misalnya. Kemudian makanya itu tadi aku bilang freelancer harus tahu ambisinya sendiri gitu. Betul. Ada banget kok teman-teman yang benar-benar ambitious gitu sehingga ketika sudah 5 tahun freelancer dia sudah mencapai tahap rate yang bagus banget gitu. Karena dia berhasil mengumpulkan portfolio sangat banyak. Kemudian jumlah jam kerja per hari kita standar aja 8 jam. Tapi dari 8 jam itu teman-teman mesti ingat nggak kayak kita kerja kantoran. Kan pas kantoran tuh kita ada bos kita, ada CD-nya misalnya, terus ada traffic-nya, terus ada AE-nya.
Mereka yang ngurusin kan, yang ngurusin quotation, yang ngurusin timetable, work schedule, yang ngurusin tektokan sama klien. Nah itu semua kita yang ngerjain sendiri. Pusingnya di situ lah kan jadi freelancer ya. Freelancer. Yang udah freelance setuju apa enggak tuh? Setuju. Bikin quotation, bolak-balik revisi quotation. Bener. Waktu ya. Jadi nggak bisa dibilang 8 jam kita kerja desain. Kira-kira kita potong aja 25% untuk kerja-kerja etc. itu lain-lain itu sehingga 6 jam lah kita kerja desainnya per hari gitu. Kemudian kita kalikan aja 221 hari bekerja dikali 6 jam, maka kerja kita tuh 1.326 jam per tahun. Nah, dari tadi kita ingin penghasilan 72 juta per tahun, kita bagilah dengan angka 1.326 tadi. Jadi kita masuk ke angka 54.300 rupiah per jam. Itu hourly rate kita. Ya bisa kita bulatkan ke atas menjadi 60.000 per jam. Gitu. Ini adalah rate kerja, rate hourly untuk orang yang menginginkan gaji 72 juta per tahun. Sorry, bukan gaji, pemasukan ya. Pemasukan. Ketika teman-teman harapannya lebih tinggi, oh saya pengennya 100 juta, 150 juta, lalala, pasti berubah. Rate-nya berubah. Oke, next-nya. Nah, kemudian kita dari ADGI itu ada standar-standar pedoman standar, kira-kira berapa banyak waktu yang diperlukan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Ini bisa teman-teman lihat, tapi balik lagi ya, tergantung skill kemampuan sendiri gitu. Ada yang bikin logo doang 2 hari jadi gitu ya udah. Ada yang butuh 2 minggu bisa juga, ada yang butuh 1 bulan bisa juga gitu. Ini nanti dokumennya bisa kita share ke teman-teman semua. Misalnya tipografi, logo yang hanya tipografi butuhnya cuma 56 jam, yaitu 2,5 hari kerja gitu kan. Kemudian ada juga bikin poster, misalnya cuma 1 hari aja, 2 hari ya 1 hari 24 jam gitu ya. Next. Kemudian misalnya yang paling lama bikin website 280 jam gitu. Next-nya. Oke, nah ini seperti yang tadi aku sebutkan, ada tipe-tipe klien tertentu. Tipe klien kan beda-beda ya, biasalah. Kita aja kadang-kadang teman kita jadi klien. Gitu. Kalau teman kita jadi klien, biasanya kan harga temen dong, gitu kan. Menurut saya, harga teman itu harusnya lebih tinggi, karena teman harusnya mengapresiasi teman sendiri. Setuju banget. Jadi disinilah ada faktor pengali. Apa sih faktor pengali itu? Contoh aja, misalnya kita standar klien kita tuh studio desain. Biasa kalau saya kerjanya untuk studio desain lain yang membutuhkan creative director gitu ya, maka saya kerja freelance untuk studio desain tersebut. Itu standar saya 1 sesuai dengan rate hourly rate yang tadi gitu ya. Kemudian kalau ada klien lain yang misalnya LSM kecil, lembaga swadaya atau organisasi kecil yang nggak punya duit, dia minta tolong dong Lan, rate-nya berapa gitu. Biasanya saya punya rate khusus untuk NGO gitu, untuk LSM, which is setengah harga, maka faktor pengalinya 0,5 gitu. Saya bisa terendah-rendahnya segini, setengah harga gitu. Kenapa? Karena buat saya NGO itu mungkin yang cocok dengan visi dan misi saya, apa yang mereka kerjakan itu secara sosial bagus menurut saya, itu bisa menjadi tambahan portfolio buat saya sendiri gitu. Begitu juga dengan misalnya UMKM. Misalnya ada paman, ada bibi, atau ada kenalan saudara buka toko kue gitu, atau nggak usah toko kue lah, bikin kue dari rumah, pengen dibuatin logo kayak gitu. Kan artinya omsetnya masih kecil ya, atau bahkan belum ada omset sama sekali. Nah, gimana nih kita caranya? Kita bisa bikin kan misalnya 0,7 kali kah, atau cuman 1/4 harga kah, atau barter kah, atau bahkan ada juga teman-teman yang cukup idealis, misalnya UMKM-nya ini kelihatan, oh potensial banget. Dia bilang, saya kasih harga
yang rendah, tapi tolong kasih saya saham sekian persen untuk sekian tahun. Jadi lumayan kan? Dia dia percaya bahwa UMKM-nya akan, Ibu kalau pakai logo saya, kalau pakai packaging dari saya, pasti nanti omsetnya naik. Nanti pendapatannya Ibu naik gitu. Dengan itu saya kasih harga murah untuk logo dan kemasannya, tapi barternya adalah diberikan saham. Itu bisa nego-nego tuh kayak gitu. Kemudian misalnya klien kita tuh perusahaan dengan omset sedang, jadi kita rasa ini kayaknya bisa bayar lebih mahal nih dari studio desain gitu. Bisa aja faktor pengalinya 1,2. Kemudian kalau klien kita BUMN atau multinasional, bisa aja faktor pengalinya 2 sampai 4 kali lipat dari rate standar yang kita miliki itu. Nah, balik lagi mengingat kemampuan, skill, experience, terutama portfolio ya. Makanya disarankan teman-teman sudah bekerja sebelumnya untuk mengumpulkan portfolio sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita ngomongin klien-klien besar, itu kan nggak mudah ya didapatkan ya. Kalau BUMN biasanya kepingin yang sudah pernah mengerjakan BUMN sebelumnya, seperti itu. Multinasional juga sama. Kemudian next. Nah, ini ada juga pricing strategy. Ini sebenarnya lebih kayak strategi penjualan ya, strategi penentuan harga untuk beberapa goals-goals tertentu. Ini ada di buku Dasar Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Desain yang disusun bersama dengan 5 asosiasi yang ada hubungannya dengan desain. Jadi nggak cuma desain grafis, tapi ada interior, ada mebel, ada produk. Gitu. Ini ada 15 cara strategi layanan jasa desain. Ini kalau di next-nya boleh. Nah, ini kalau disebutin satu persatu, misalnya satu cost to price, jadi ongkos kerja kita berapa, kemudian ditambah markup sedikit, kemudian going rate, itu biasa kita cek di toko sebelah ya, atau teman sebelah, lu bikin logo berapaan sih harganya? Nah, kita rate-nya, range-nya yang segitu. Teman-teman sebisa mungkin kalau mau banting harga, jangan banting banget karena itu merusak harga pasar ya. Kemudian kalau banting harga tuh juga ada ada tujuannya gitu. Kemudian yang ketiga value based price, jadi berdasar, nah itu seperti yang tadi saya cerita di UMKM. Oh kayaknya nih UMKM ini bakal profitnya melejit nih ke depan nih gitu. Jadi bisa dikalkulasiin, Bu, nanti Ibu kalau pakai packaging dari saya, Ibu pasti bisa meningkat sampai 3 kali lipat omsetnya. Jadi dengan value tersebut nilai dari jasa kita pun juga bisa naik gitu. Kemudian bundle price, misalnya paket ya, holistik. Oh, saya mau branding tapi sekaligus website, sekaligus packaging, sekaligus aplikasi gitu. Jadi kita bisa bikin harga paket. Kemudian credibility building. Nah, ini yang tadi saya sebut, kalau mau banting harga, mungkin teman-teman yang baru mau menciptakan kredibilitas untuk diri sendiri, baru mulai nih, ya udahlah kita kasih harga murah aja gitu. Tapi maksudnya untuk membuat portfolio yang bagus untuk diri kita sendiri di kedepan hari. Kemudian prestige price itu khusus ya untuk desainer-desainer yang jam terbangnya tinggi, kualitasnya udah bagus banget, kemudian ahli-ahlinya udah benar-benar terkenal gitu. Mungkin kalau di studio-studio desain tuh yang prestis tuh misalnya Le Boyer mungkin kalau tahu ya teman-teman. Kemudian Thinking Room gitu. Extra feature, kalau extra feature nggak aku bahas di sini karena ini untuk desainer produk biasanya atau interior yang berhubungan dengan material. Jadi bisa aja mereka desainnya sama tapi materialnya kualitasnya lebih rendah atau kualitasnya lebih tinggi gitu. Kemudian psychological price. Nah, psychological price ini menarik ya. Karena bisa aja kualitas jasanya sama, tapi karena kita packagingnya bagus, kita marketingnya bagus, kita bisa membuat orang berpikir bahwa ini yang ini harga jasanya jauh lebih tinggi gitu.
I think teman-teman sudah sering mengalami itu ya di ketika membeli barang ya. Psychological price is also mirip-mirip dengan prestige price gitu. Kemudian discounted price, nah ini untuk masa-masa pandemi saat ini ya udahlah harga COVID gitu kita kasih. Kemudian loss leader price, nah ini juga salah satu alasan untuk memberikan harga diskon di awal, tapi harganya tuh harga perkenalan aja. Pertama kali kita mau berbisnis dengan seseorang, ya udah deh saya kasih kamu harga perkenalan, tapi berikutnya udah nggak harga perkenalan lagi, berikutnya udah harga biasa gitu. Kemudian emergency price itu bila mana ada lembur, kerja lembur misalnya. Jadi kalau kerjanya lembur kan extra hours, kalau extra hours ya extra charge. Kadang-kadang kerja lembur dihitungnya juga lebih, nggak satu kali, harus ada faktor pengalinya juga karena kan capeknya double ya. Kemudian international price seperti yang tadi saya bilang, kalau klien kita di luar negeri, kemudian saingan kita juga di luar negeri, kita lihat harganya tuh harga mereka gitu. Jangan melihatnya standarnya harga lokal gitu. Nah, 3 yang terakhir nih lumayan penting kalau teman-teman masuk ke ranah klien pemerintah, BUMN, fixed price, fixed project, jadi pitching atau tender pemerintah yang udah ada pagunya. Jadi biasanya di tender pemerintah udah dikasih tahu nih, pagunya 250 juta, nggak boleh lebih gitu. Kemudian retainer price itu yang paling menyenangkan kalau kita punya klien yang sepanjang tahun tuh pasti mau sama kita balik-balik ke kita. Misalnya dia minta, pokoknya sebulan sekali harus bikinin ya Instagram post gitu. Nah, bayarnya itu bisa per milestone, pokoknya ada termin pembayaran, apakah per 3 bulan, per pencapaian, atau per milestone. Nah, nggak mesti sebulan sekali, atau nggak mesti per piece of file yang kita kirimkan, gitu, per deliverables. Kemudian terakhir, given price, ya mirip-mirip juga masih fixed project, budgetnya udah fix, bahkan rate hourly rate-nya udah fix. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri dengan kemauan mereka. Biasanya 3 yang terakhir itu nilainya cukup tinggi ya teman-teman. Mungkin ya di atas 50 juta, ya 50 juta ke atas. Gitu. Dan kemungkinan yang 3 untuk freelancers, biasanya harus mempunyai badan hukum. Tapi teman-teman bisa saja bernaung di bawah, misalnya minjem PT teman, kemudian teman-teman sebagai freelancer bikin tim sendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya mempunyai proyek yang besar, saya ajak teman-teman yang freelancer juga yang lain, yuk kita kerjain bareng-bareng gitu. Next. Oke, kita ngebahas sedikit kontrak kerja. Jangan lupa sebagai freelancer kita harus punya kontrak kerja. Kalau klien kita nggak punya, kita bisa menyediakan sendiri. Di internet banyak sekali dokumen-dokumen kontrak kerja yang bisa di copy paste gitu ya. Tapi yang jelas setidaknya harus memuat para pihak, siapa aja namanya, kemudian lingkup kerjanya sampai mana, nilai kontraknya berapa, lama pengerjaan berapa, dan berlakunya masa kontrak. Jadi jangan lupa ada penalti juga, misalnya udah kelebihan masa kontrak, mungkin kita tambahin lagi ada extra charge untuk di situ. Kemudian tata cara pembayaran, misalnya tadi apakah per 3 bulan, apakah per milestone. Kemudian keluaran dokumen atau keluaran pekerjaan, jadi filenya mau dalam bentuk apa gitu. Apakah final artwork, apakah PDF, apakah AI. Kemudian aturan mengenai hak cipta dan perwujudan desain, biasanya kalau urusan hak cipta, begitu kita selesai bekerja, hak ciptanya kita rilis ke klien kita. Kita udah tidak ada hak ciptanya gitu. Hak cipta, sorry saya agak kurang hafal terminologi hukumnya, tapi hak untuk penggunaannya jelas sudah dimiliki oleh klien gitu ya. Kemudian penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pihak, apakah hanya mau musyawarah untuk mufakat ataukah mau diselesaikan di pengadilan, itu bisa ditulis di situ. Misalnya ada kenapa-kenapa gitu ya. Tapi jarang sih
rata-rata diselesaikan di jalur hukum itu jarang karena masih agak susah untuk kita, para desainer ini. Kemudian jangan lupa juga yang tadi saya bicarakan adalah penalti. Karena saya kasih contoh aja, ketika kontrak dibatalkan, teman-teman itu berhak untuk memperoleh sesuai dengan yang sudah teman-teman kerjakan. Misalnya milestone-nya udah selesai nih, pencapaiannya udah 25%. Jadi kita udah pernah ngasih draft, kemudian dia udah review, kemudian entah karena alasan apa, salah satu dari kita boleh membatalkan kontrak. Artinya misalnya ketidakcocokan klien kah, atau ada masalah-masalah lain gitu, force majeure. Ketika klien membatalkan kontrak, misalnya di kontrak kita tertulis, ketika kontrak dibatalkan, maka klien akan membayarkan 25% dari total keseluruhan biaya gitu. Jadi teman-teman nggak rugi bandar, udah kerja tetap dibayar gitu. Dan itu nggak perlu nggak enakan sebenarnya, karena itu sudah tertulis dalam kontrak gitu. Itu pun pernah terjadi pada saya. Jadi waktu itu kliennya membatalkan kontrak pembuatan website karena di tengah jalan dia merasa tidak cocok dengan style desainnya, misalnya kayak gitu. Tapi karena saya sudah melakukan pekerjaan, saya tetap dibayar oleh dia. Kebetulan ini kliennya orang asing ya, jadi kalau orang asing itu sangat, menurut saya lebih menghargai kontrak gitu dibandingkan orang kita. Tapi lagi-lagi ya kita harus enforce, makanya ini kontrak kerjanya harus dibaca bersama-sama di awal gitu. Next-nya. Nah, kemudian tadi tentang perpajakan. Perpajakan kita sebagai freelancer itu kenanya 2,5%. Rumusnya adalah penghasilan bruto dikali 50% itu dasar pengenaan pajak. Kemudian misalnya hanya sampai 50 juta, tarif kena pajaknya itu 5%. 5% dari setengahnya keseluruhan gitu ya. Kemudian next-nya. Nah, sedikit banyak soal manajemen ya buat freelancer ya. Menurut saya kita sebagai freelancer itu perlu tahu pola berpikir kita sendiri. Karena setiap orang beda-beda cara berpikirnya, cara bekerjanya, dan pattern-patternnya sangat-sangat berbeda. Nggak semua orang cocok menjadi manajer, apalagi manajer buat dirinya sendiri. Itu sesuatu yang sangat berat gitu. Tapi kita freelancer ini harus bisa memanage waktu kita dan memanage energi kita gitu. Jangan sampai kebanyakan klien gitu jadi keteteran. Jangan sampai malah ribet urusan rumah tangga, kemudian kliennya keteteran. Ya, itu banyak banget yang terjadi seperti itu. Sehingga kita kehilangan future clients gitu, atau kita bahkan kehilangan klien-klien yang bisa menjadi klien kita di kemudian hari gitu. Jadi ini ada beberapa tools yang saya bisa share, mungkin teman-teman juga udah tahu. Misalnya teman-teman nggak terlalu suka bikin list gitu ya, jadi gunakan aja priority matrix gitu. Apa yang kayak sebelah kanan itu yang kotak-kotak itu priority matrix, jadi teman-teman bisa memilah nih, apa yang perlu dikerjakan sekarang dan sangat urgent, apa yang perlu dikerjakan nanti tapi cukup urgent, apa yang perlu nggak terlalu urgent tapi perlu dikerjakan saat ini juga, kemudian apa yang ya udahlah ini embel-embel aja gitu. Kemudian misalnya kita dibayar dengan hourly rate, kita bisa juga melakukan menghitung jam kerja kita menggunakan aplikasi kayak Toggle, TOGGL. Waktu itu saya pakainya itu. Jadi pas kerja di handphone kita pencet start kerja, gitu. Kerja. Misalnya break lunch kita berhentiin dulu, gitu. Jadi kita bisa tahu juga berapa jam sih gue kerjain buat bikin logo ini, gitu. Kemudian apabila teman-teman sering procrastinate atau menunda-nunda seperti saya, kadang-kadang saya menggunakan Pomodoro teknik atau pakai timer kerjanya. Itu Pomodoro teknik di Google aja. Jadi sebenarnya timernya tuh fungsinya cuman nyuruh kita kerja 20 menit, habis itu break 10 menit. Habis itu kerja lagi 20 menit, habis itu break 10 menit. Kayak gitu. Itu sangat membantu
untuk orang-orang kayak saya yang cukup sering ke distract gitu. Kemudian kalau misalnya kita kerja dalam tim, kita bisa gunakan apps kayak Slack. Jadi dokumen-dokumen dan file-file semuanya masuk ke situ, nggak pusing. Oh ya, jangan lupa menghitung waktu untuk melakukan riset, karena sebelum ngedesain, desain is always about research gitu. Sebelum mendesain, sebelum memecahkan masalah, tentu saja kita harus melakukan riset. Kadang-kadang banyaknya waktu tuh terbuang di riset, tapi kita suka nggak ngitung. Kemudian usahakan komunikasi selalu jelas dengan klien kita. Contohnya, saya lagi punya kliennya itu maunya kerjanya di Slack, tapi dia bukan klien utama, di atasnya dia ada lagi. Klien utamanya mau menggunakan aplikasi lain lagi, namanya Lark. Jadi saya yang harus mengadaptasi, saya harus buka, kemudian tim saya menggunakan WhatsApp. Jadi saya harus buka WhatsApp, iya, Slack iya, Lark iya, dan semuanya ada di handphone gitu. Saya pun kerjanya mobile, jadi kadang-kadang kapanpun klien saya ingin bicara, dia bisa reach out to me gitu. Jadi nggak harus nunggu saya, bentar ya buka laptop dulu gitu. Karena nggak punya aplikasinya di handphone gitu. Kemudian misalnya kita terlalu banyak window yang terbuka, kalau saya selalu pakai secondary monitor, makanya saya kadang-kadang suka ngeliat ke atas karena ada monitor kedua. Kadang-kadang bingung ya, pusing ya, karena kita menjadi manajer untuk diri kita sendiri. Ada window untuk quotation, ada window untuk Photoshop, ada window untuk AI, ada window untuk Word document gitu. So many windows yang kemungkinan besar nggak muat kalau di laptop kecil gitu ya. Atau teman-teman mesti tahu shortcuts untuk pindah-pindah antar window gitu. Kemudian, nah ini bikin tim kecil bila pekerjaan terlalu banyak atau terlalu besar gitu. Realistislah dengan deadline. Kadang-kadang kan kliennya suka, ini besok ya gitu. Nah kalau memang nggak bisa besok, mendingan dikomunikasikan bahwa nggak bisa besok dan dinegosiasikan gitu. Dan terakhir, misalnya kita harus sebisa mungkin ya bikin habit work-life balance gitu. Kalau udah keluar dari kantor, itu kan tujuannya sebenarnya. Bikinnya work-life balance ya. Nah, itu harus kita sendiri yang menciptakan dan memaintain. Kemudian next-nya. Udah selesai. Nah, itu sedikit banyak materinya yang bisa saya present. Mudah-mudahan berguna dan boleh dicoba. Itu tadi cara perhitungan rate hourly rate-nya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Wulan. Boleh teman-teman boleh tepuk tangan mungkin. Wow, ini sebenarnya ya yang saya tangkap ya, selain kita menghitung rate, menghitung ongkos kerja kita juga harus melatih skill manajemen dan juga komunikasi ya Mbak. Maksudnya banyak hal yang ya benar banget segitunya, karena ya kita adalah AE kita sendiri, kita adalah manajer kita sendiri, gitu-gitu ternyata. Dan banyak banget info-info yang saya serap sendiri sebagai freelancer yang mungkin beda field-nya, dan semoga juga bisa menjadi insight dan juga pengetahuan buat teman-teman semua ya, baik yang teman-teman freelancers, mungkin di sini ada juga mungkin mahasiswi dari graphic design, dan juga mungkin yang udah kerja lagi di kantor gitu-gitu ya Mbak. Luar biasa. Terima kasih Mbak Wulan. Aku mau sharing aja sedikit kayak yang tadi aku bilang klien aku mutusin kontrak itu tuh gara-garanya aku kan nggak suka AE ya, nggak suka jadi AE ngitung quotation gitu. Terus aku hire temen lagi, tolong dong bantuin gue jadi AE gue gitu. Tapi sayangnya komunikasi antara temenku dengan klien itu nggak terlalu lancar karena kliennya juga orang smooth ya, gitu ya, kurang smooth gitu. Oke. Jadinya aku waktu itu mungkin agak salah pilih orang juga karena aku pikir teman. Kadang-kadang bisa membantu punya teman yang bisa jadi AE. Oke. Kadang-kadang mendingan kita sendiri gitu. Iya, makanya kan sebenarnya kita yang menentukan kita sendiri gitu, untuk kita, dari kita, dan ya itu kan Mbak, sebenarnya sebagai freelancers tuh ternyata. Dan itu yang terakhir penting banget sih Mbak, bahwa yang memutuskan untuk sebagai freelancers adalah supaya kita work life-nya balance. Ya, kalau itu sih saya pribadi ngejarnya itu ya.
Iya. banyak free time dan lebih banyak work life balance. Jadi nggak usah lembur di kantor jam 12 malam baru Bener pulang. bener 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 Nggak bener. mau gitu. Buset, kiat-kiatnya lumayan sih, membantu. Kalau sebagai aku membantu banget ya. Mungkin teman-teman juga sangat membantu. Dan tadi juga Mbak Wulan udah sempat cerita tentang masa yang dialami ketika ada pemutusan kontrak kerja gara-gara temennya sebagai AE ternyata tidak smooth dalam mengkomunikasikan pekerjaannya mungkin ya Mbak untuk Iya, dealing-dealingnya, dan mungkin saya bisa minta teman-teman mungkin bisa sharing juga kalau kalian ada permasalahan yang sama, terutama untuk menentukan ongkos kerja ataupun rating mungkin ya Mbak ya. Ini kita dari bahas tentang itu dulu, kalian meng-rate atau enggak sih ongkos kerja ya. Kalau ada dari teman-teman yang sudah hadir dalam workshop-nya, mungkin bisa gimana nih, melambaikan tangan kah atau dipilih oleh tim dari sindikasi